Bapak Ibu, teman-teman media, kok bisa mulai ya? Yang kami hormati Ketua Panitia dan Panitia penanggung jawab pemilihan kepala desa tahun 2021, teman-teman media yang kami hormati, selamat siang dan shalom. Seperti yang teman-teman dan kita semua tahu bahwa kemarin itu ada beberapa pemberitaan di media massa terkait dengan hasil hearing DPRD Provinsi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku serta Biro Pemerintahan Umum Provinsi Maluku, dan juga salah satu yang tanda tangan sebagai laporan bersama yaitu Pak Bito Kemal. Dan mungkin sudah ada di berita semua dan semua sudah membacanya. Untuk itu kami dari Panitia Penanggung Jawab Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan memberikan sedikit klarifikasi terkait dengan yang disampaikan soal kondisi Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah penetapan hasil seleksi pemilihan Kades 2021 dan juga jadwal terkait dengan proses pemilihan kepala desa untuk selanjutnya. Untuk itu dipersilakan kepada Ketua Panitia untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Baik, banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati rekan-rekan panitia penanggung jawab pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan media massa. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama kami mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenan Tuhan kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan beberapa permasalahan pemberitaan yang disampaikan lewat media massa, maka panitia pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan memberikan klarifikasi terhadap beberapa permasalahan yang terjadi. Bahwa yang pertama itu proses pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berjalan melalui beberapa tahap dan kita telah masuk pada tahap ketiga, yaitu uji kelayakan dan penetapan hasil uji kelayakan, dan telah diumumkan secara umum kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perlu kami jelaskan bahwa proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh panitia sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Terhadap persoalan hasil seleksi uji kelayakan dari beberapa desa yang mengajukan beberapa calon yang mengajukan keberatan kepada panitia penanggung jawab di tingkat kabupaten telah dijawab secara resmi oleh panitia penanggung jawab kabupaten kepada para oknum yang menyampaikan keberatan kepada panitia penanggung jawab tingkat kabupaten terkait dengan pemerintahan yang kita lihat bersama bahwa hasil hearing
Komisi A, Komisi 1 DPRD Provinsi dengan Biro Pemerintahan dan Kepala BPMD Provinsi Maluku atas laporan dari beberapa bakal calon maupun tokoh masyarakat. Maka kita lihat bersama bahwa di situ dinyatakan bahwa proses pelaksanaan pemberian kepala desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditunda. Pada prinsipnya panitia tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sekali lagi, panitia tetap berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Jadwal yang ditetapkan oleh panitia yang pertama itu penetapan DPT itu dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 dan kemudian tahapan berikutnya itu kampanye dilaksanakan 3 hari, yaitu tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari. Dan proses pemberian kepala desa tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 1 Maret 2021. Itu proses pemberian kepala desa. Sehingga terhadap pemerintahan bahwa pemilihan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan ditunda, menurut kami panitia bahwa proses ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadwalnya sudah ada, tetap panitia berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terhadap pemerintahan bahwa kondisi di Desa Darmatan maupun di Desa Dalam dan Desa Subiani sangat mencekam, panitia menjamin bahwa kondisi keamanan pada 3 desa aman terkendali, tidak ada permasalahan. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan dalam konferensi pers di siang hari ini. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman rekan media, wartawan yang ingin menanyakan atau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkara kepada panitia, dipersilakan. Dan barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Beberapa penjelasan berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan wartawan. Yang pertama terkait dengan Supiani khusus untuk antisipasi kondisi keamanan dan ketertiban pada saat pelaksanaan setiap tahapan pilkada. Panitia penanggung jawab telah melakukan koordinasi dengan panitia pengawas dan panitia pemilihan di tingkat desa, sekaligus dengan melibatkan Babin Kamtibmas dan Babinsa, sehingga seluruh tahapan dan proses pemilihan kepala desa itu bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan instabilitas bagi keamanan dan ketertiban di desa Subiani. Sedangkan khusus untuk screening ulang seperti yang tadi ditanyakan, perlu kami meluruskan dulu bahwa di Subiani itu beda dengan Subiani itu gagal, dia gagal. Jadi proses pilkadesnya itu dinyatakan gagal, sehingga dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang. Ini kami luruskan saja. Jadi dilakukan proses penjaringan dan penyaringan ulang pada tingkat SOA. Jadi kalau sudah proses penjaringan dan penyaringan ulang, maka dia akan mengikuti tahapan berikutnya, yaitu seleksi administrasi terhadap bakal calon yang diusulkan dari setiap SOA. Dan kemudian
berdasarkan hasil verifikasi itu kemudian yang memenuhi syarat administrasi itu dilakukan uji kelayakan, dan tahapan itu sudah dilakukan oleh panitia. Jadi tidak ada yang namanya screening ulang ya. Kami teruskan itu saja. Untuk Sofiane, prosesnya itu dinyatakan gagal karena hanya memperoleh satu bakal calon kepala desa pada saat dilakukan pengumuman hasil uji kelayakan, sehingga proses itu dinyatakan gagal dan dikembalikan kepada SOA atau marga panitia. SOA atau marga melalui panitia pemilihan kepala desa untuk dilakukan proses penjaringan dan penjaringan ulang. Jadi bukan screening ulang. Kemudian terkait dengan on the spot yang akan dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku pasca hearing yang dilakukan kemarin, apakah itu dapat membatalkan keputusan dari panitia? Prinsipnya bahwa baik DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi berdasarkan undang-undang itu kan mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten. Prinsipnya seperti itu ya. Dan oleh karena itu rekomendasi dari baik DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi itu kami tetap hargai ya, karena itu berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga yang melakukan pengawasan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan hasil pengawasan itu kemudian diajukan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten. Apakah itu ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten atau tidak? Kita kan perlu mengkaji lagi. Apakah rekomendasi itu dia sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undang? Kita perlu kaji lagi kembali. Baru kemudian kita putuskan. Jadi kita panitia berdasarkan rekomendasi dari DPRD dan DPRD Provinsi kita tetap hargai, karena itu fungsi mereka. Kami ingatkan lagi. Tetapi apakah itu dapat membatalkan keputusan? Kami belum tentu memberikan jawaban yang pasti, karena kita pasti akan mengkaji rekomendasi itu. Kita masih dalam bentuk rekomendasi ya. Rekomendasi itu berarti pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota komisi terhadap fakta dan data yang diperoleh dari hasil hearing itu atau hasil on the spot. Tetapi apakah rekomendasi itu bisa dilanjutkan? Tentu kami akan mengkaji. Jadi kami panitia Pilkades, rekomendasi itu akan disampaikan kepada Pak Bupati, dan panitia penanggung jawab akan menyampaikan kajian kepada Pak Bupati untuk memutuskan. Jadi untuk rekomendasi itu bisa dapat langsung membatalkan itu, kami jawab belum tentu ya, belum tentu bisa membatalkan. Biasanya itu rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten berdasarkan hasil kajian data dan informasi yang dimiliki oleh panitia. Keputusan membatalkan atau tidak, ini kan sudah bicara tentang resiko keputusan. Yang bisa membatalkan keputusan itu hanya Bapak Bupati, karena itu kewenangan atributif. Jadi itu kewenangan atributif yang melekat pada Pak Bupati. Tetapi yang bisa juga membatalkan keputusan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 itu hanya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kami tegaskan kembali bahwa keputusan
keputusan bupati itu sifatnya konkret, final, dan individual. Dengan demikian, secara hukum itu merupakan objek sengketa tata usaha negara dan hanya bisa diputuskan oleh pengadilan. Biasanya itu disampaikan dalam permohonan. Jadi ini yang perlu kami tegaskan. Sedangkan yang berikut terkait dengan apakah ada langkah-langkah hukum yang saat ini sudah dilakukan oleh para bakal calon terhadap proses terhadap ketidakpuasan yang disampaikan oleh bakal calon yang dinyatakan tidak lolos. Ini perlu kami sampaikan bahwa yang pertama, kami sudah melakukan penjelasan secara resmi pada saat pelaksanaan hearing dengan Komisi A. Yang kedua, para bakal calon kepala desa yang dinyatakan lolos itu juga sudah kami undang untuk kami memberikan penjelasan secara langsung terhadap keberatan yang disampaikan. Yang ketiga, terhadap bakal calon kepala desa yang dinyatakan tidak lolos juga sudah disampaikan penjelasan pada saat acara ramah tamah dengan Pak Bupati di Gedung Pendopo. Itu sudah dilakukan penjelasan sebelum ada arahan dari Pak Bupati dalam acara dimaksud. Dan dalam setiap penjelasan yang kami berikan baik pada saat hearing maupun pada saat memberikan penjelasan kepada bakal calon kepala desa, itu sudah kami tegaskan dan informasikan bahwa apabila tidak diperoleh solusi, jadi kami sudah memberikan solusi, tetapi apabila masih tetap berkeberatan terhadap penjelasan itu, silakan dilakukan upaya hukum. Dan hingga saat ini panitia penanggung jawab belum menerima laporan pidana, belum menerima gugatan dalam bentuk apapun dari para bakal calon yang telah dinyatakan tidak lolos. Jadi sampai dengan saat ini, kami pikir itu yang perlu kami sampaikan. Ya, khusus untuk kondisi keamanan di Desa Lormadang, berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh panitia penanggung jawab, kondisinya aman dan terkendali. Walaupun secara jujur kami harus akui bahwa ada beberapa aksi dari keluarga bakal calon yang dinyatakan tidak lolos, tetapi itu sudah dikoordinasikan dengan baik oleh panitia dengan Babin Kamtipmas sehingga kondisi saat ini dia terkendali, dia aman dan terkendali. Kami pikir ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan biar kurangnya kami minta maaf. Saya kembalikan